Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Semoga selalu tetap semangat, tetap sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung saja ya. Nah, ini materi selanjutnya dari yang kemarin. Garis, nah yang pertama garis sejajar. Dua garis, misalnya nih kita punya dua buah garis. Nah, garis itu dikatakan sejajar jika dan hanya jika kedua garis tersebut mempunyai gradien atau kemiringan yang sama. Artinya, kalau gradiennya sama, kalau nilai gradiennya sama, maka garisnya sejajar. Atau bisa sebaliknya nih, kalau garisnya sejajar, maka dapat kita simpulkan gradiennya pasti sama. Nah, maka gradien yang pertama itu akan sama dengan gradien yang kedua. Kalau halnya seperti ini, maka bisa kita katakan kedua garis tersebut sejajar. Nah, yang kedua garis yang tegak lurus. Dua garis, misalnya garis yang pertama itu kita namai garis P, garis yang kedua itu kita namai garis L. Nah, masing-masing garisnya itu kan mempunyai gradien. Kalau garis P berarti gradiennya MP. Kalau garis L berarti gradiennya ML. Nah, dia itu dikatakan saling tegak lurus jika dan hanya jika kedua gradiennya itu kita kalikan hasilnya min 1. Nah, kalau hasilnya min 1, maka bisa kita simpulkan bahwa kedua garis tersebut dia saling tegak lurus. Nah, ini contohnya. Yang pertama, diketahui dua buah persamaan garis. Yang pertama, 4x kurang 2y sama dengan 5. Dan min 8x tambah 4y sama dengan 7. Tentukan hubungan kedua garis tersebut. Nah, karena ini konteksnya garis sejajar dan tegak lurus, itu tidak bisa dipisahkan dari gradien. Maka kita harus ingat rumus mencari gradien dari persamaan garis. Nah, ini yang pertama ya, 4x kurang 2y sama dengan 5. A-nya berarti 4 ya. Nah, 4. B-nya min 2. Nah, ini kemarin sudah Ustadz ajarkan juga ketika kalian masih turun ke sekolah. Silakan nanti dilihat lagi catatannya ya. Nah, ini rumusnya itu gradien M sama dengan min A per B. Min kita masukkan A-nya 4, B-nya min 2. Nah, ini min bagi min itu positif. 4 bagi 2, 2. Maka positif 2. Berarti gradiennya positif 2. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua. Min 8x tambah 4y sama dengan 7. Berarti A-nya min 8. B-nya itu positif 4. Nah, rumusnya min A per B. Min A-nya min 8. Kita masukkan. B-nya 4. Min ketemu min itu positif. 8 bagi 4 itu 2. Nah, kita lihat nih. Karena gradien dari kedua garis tersebut sama, yaitu sama-sama 2. Maka dapat kita simpulkan kedua garis tersebut saling sejajar. Oke, bisa dipahami ya? Berarti kalau gradiennya sama, maka garisnya sejajar. Nah, ini contoh yang kedua. 4x kurang 2y sama dengan 5. Yang kedua, 2x tambah 4y sama dengan 8. Tentukan hubungan kedua garis tersebut. Yang pertama dulu, 4x kurang 2y sama dengan 5. Nah, ini A-nya 4. B-nya min 2. Nih, min 2. Rumusnya min A per B. Min A-nya masukkan 4, B-nya min 2. Min ketemu min itu positif, 4 bagi 2 itu 2. Nah, kita cari yang selanjutnya, gradiennya. 2x tambah 4y sama dengan 8. Berarti A-nya 2, B-nya 4. Oke, berarti gradiennya M min A per B. Min A-nya 2, masukkan B-nya 4. Oke, 2 bagi 4 itu kan tidak bisa. Dia lebih kecil pembilangnya daripada penyebutnya. Maka dia tetap berbentuk pecahan. Namun, kita bisa sederhanakan. 2 dan 4 itu masih bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 itu 2. Maka gradiennya menjadi min 1 per 2. Nah, kita lihat kedua gradiennya tidak sama. Yang pertama 2, yang ini min 1 per 2 tidak sama. Maka dia tidak sejajar. Kalau syarat sejajar tadi apa? Gradiennya harus sama. Nah, selanjutnya kita cek apakah kedua garis tersebut saling tegak lurus. Caranya gimana?
Caranya kalikan kedua gradien tersebut. Jika hasilnya negatif 1, maka kedua garis tersebut saling tegak lurus. Nah, kita tulis tadi gradien pertamanya itu 2. Nih. Gradien yang keduanya itu negatif setengah. Nah, kita coba kalikan M1 kali M2. 2 dikali min setengah. Nah, ini cuman kali yang atasnya aja ya. Kalau perkalian bilangan bulat dengan bilangan pecahan itu cukup kali atasnya saja. 2 kali min 1 itu min 2. Per 2. Nah, 2 bagi 2 itu 1, tapi ada minnya, min 1. Nah, hasilnya min 1 nih. Karena hasil kali kedua gradien tersebut adalah min 1, maka kedua gradien tersebut saling tegak lurus. Nah, dapat kita simpulkan ya, kalau mau mengecek dia itu sejajar atau tidak, cukup lihat kalau sama gradiennya berarti dia sejajar. Kalau tidak sama, pasti dia tidak sejajar. Namun kita cek selanjutnya, apakah dia saling tegak lurus. Caranya gimana? Caranya dengan kita kalikan kedua gradiennya. Kalau hasil kalinya negatif 1, maka dia saling tegak lurus. Kalau hasil kalinya selain dari negatif 1, maka dia tidak tegak lurus. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini Ustadz akan mengajari cara lain mengecek bahwa kedua garis tersebut saling tegak lurus. Caranya gimana? Caranya dengan kita cari kawannya. Misalnya Ustadz punya bilangan bulat 2. Nah, bilangan bulat 2 itu sebenarnya dia 2/1. Kenapa Ustadz katakan dia 2/1? Karena 2 bagi 1 tetap 2, ya kan? Nah, caranya mencari kawannya tadi itu adalah kita balik. 2/1 kita balik jadi 1/2. Tapi kita tambahi min. Nah, kalau kita ketemu angka 2 dan negatif 1/2 berarti dia saling tegak lurus. Ini cara cepat mencari gradien kawannya. Lanjut, Ustadz punya gradien yang pertama 3/2. Nah, kita balik menjadi 2/3, tapi kita tambahi min. Kalau kita ketemu dua gradien yang nilainya 3/2 dan min 2/3, maka kedua garis tersebut dia saling tegak lurus. Nah, ini saling bakawan ya. Kalau Ustadz sebut dia saling bakawan. Lanjut, misalnya Ustadz punya gradien min 5/2. Kalau kita balik menjadi 2/5. Nah, tapi tandanya juga harus berlawanan. Kalau tadi kan di sini positif, di sini negatif. Nah, kalau di sini negatif berarti di sini harus positif. Nah, jadi dia saling berkebalikan tandanya. Seperti itu ya. Nah, maka kalau kita ketemu angka yang saling berkebalikan dan berlawanan seperti ini, maka dapat kita simpulkan gradien kedua garis tersebut dia saling tegak lurus. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita. Nanti kita lanjut di kesempatan yang berikutnya. Oke, kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.